dan yang mengambil undian pertanyaan adalah calon wakil gubernur. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon wakil gubernur diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling memberikan respon. Untuk itu kami persilakan kedua pasangan calon untuk berdiri kembali dan menuju ke podium. Baik, kesempatan pertama kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl B. Boleh disebutkan angka dan diperlihatkan kepada hadirin dan juga kamera. Nomor 10. 10. Silakan Baik. letakkan bola di dalam fishbowl yang kosong dan silakan kembali ke podium. Saya langsung ambil amplop dengan angka 10, masih tersegel untuk menjamin kerahasiaan. Ya. Mohon disimak pertanyaannya karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Pembentukan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian, termasuk 21 kementerian baru, hasil pemecahan dari 9 kementerian lama, menuntut adaptasi yang cepat dari pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menuntut penyesuaian SOTK, susunan organisasi tata kerja, baik dari segi struktur maupun fungsi, guna memastikan organisasi pemerintah daerah koheren dengan pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah, dalam menghadapi perubahan struktur kementerian tersebut, strategi apa yang akan Anda jalankan agar kebijakan provinsi dapat segera beradaptasi dengan struktur kementerian yang baru, sehingga tertib secara administratif sekaligus juga tetap menjamin efektivitas pemerintahan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih. Terbentuknya kabinet baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden, tentu saja harus ada penyesuaian sampai di tingkat bawah, terutama di tingkat provinsi. Kami melihat memang kementeriannya hampir-hampir berubah total, banyak sekali, dan tentu saja ini perlu penyesuaian di tingkat level provinsi, terutama untuk OPD yang ada di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Buat kami, apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat harus kami jalankan. Karena kita adalah kepanjangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi perubahan SOTK ini tidak bisa serta-merta kami jalankan. Pak Andika dan saya pada saat terpilih, pada saat kemudian belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang SOTK yang baru. Untuk itu, dalam konsep nantinya belum ada peraturan pemerintah, kami akan terapkan yang namanya miskin struktur, kaya manfaat, kaya dengan fungsi. Maka dengan kondisi yang ada, kita akan menyesuaikan supaya langkah-langkah pemerintah provinsi ke depan berjalan sesuai dengan aturan, kemanfaatan, terutama untuk masyarakat, dan mudah-mudahan menghasilkan performance Jawa Tengah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih perkasa. Terima kasih. Waktu Anda menjawab masih tersedia, apakah Anda yang ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 2 menit, silahkan. Ya, terima kasih moderator bahwa Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo sudah terbentuk. Bahwa memang ada perubahan seperti yang disampaikan Mas Hendi tadi, ada loh tambahan lembaga-lembaga terkait Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ada Badan Pangan Nasional, bahwa kita, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kami menjadi tangan panjang pemerintah pusat. Di Sinas pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu kita ketahui bahwa kita memiliki 34 terdiri dari 21 dinas dan 7 badan. Perlu kita ketahui juga ASN kita 52%, 83% ASN Pemprov Jawa Tengah adalah generasi Z dan milenial.
Perlu diketahui Mas Hendi bahwa ASN kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi. Kami pernah melakukan satu OPD, satu desa binaan, yang mana semua OPD ini harus mengetahui pekerjaan seluruh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ketika ada perubahan di pemerintah pusat, itu sudah wajar dan kita akan segera menyesuaikan dengan cepat. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, baik. Pendukung harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih. Gus Yassin sudah bercerita apa yang sudah dilakukan Gus Yassin dan Mas Ganjar waktu 5 tahun kemarin. Bahwa SOTK yang diterapkan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah waktu itu juga bisa menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Baik Mas, masukannya saya terima, sepakat, setuju. Problemnya adalah hari ini dinamikanya berbeda. Kementeriannya jauh lebih banyak daripada yang kemarin ada. Maka yang menurut saya setuju dengan masukan Gus Yassin, tapi menurut saya, ayo kita tunggu PP-nya dulu Gus. Daripada nanti kita ngerjain, kita keliru, ternyata APBD yang dialokasikan tidak bisa untuk kemanfaatan yang sedang kita terapkan, nanti jangan-jangan jadi persoalan di kemudian hari. Tapi masukan Gus Yassin kita terima, siap. Kita adalah hoping, kita brother. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah Anda ingin ditambahkan Pak atau kemudian sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Baik, hadirin dan pemirsa, baik pendukung harap tenang, terima kasih, kembali ke tempat duduknya masing-masing, terima kasih. Kesempatan yang sama kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl B. Silakan ditunjukkan dan disebutkan huruf angka 6. Baik, terima kasih, silakan dimasukkan kembali ke fishbowl yang di tengah. Angka 6, iya. 6, amplopnya masih tersegel untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Kita mulai. Kapasitas institusi merupakan salah satu pilar utama dalam Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD yang mencerminkan kualitas tata kelola dan kepemimpinan di suatu daerah. Pada tahun 2023, Jawa Tengah mencatat capaian kapasitas institusi sebesar 4,49, lebih baik dari angka nasional 4,30. Namun masih terdapat tantangan serius terutama dalam indikator kejadian pungutan liar atau pungli yang angkanya adalah 4,96, lebih tinggi dari angka nasional 4,77. Pungli tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga menghambat daya saing dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pertanyaannya, melihat masih tingginya kasus pungli di Jawa Tengah, inovasi kebijakan publik apa yang akan Anda terapkan untuk memberantas pungli secara sistematis dan menciptakan perubahan nyata dalam meningkatkan integritas institusi serta daya saing daerah? Waktu menjawab 3 menit, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Dalam mendukung implementasi layanan publik, digitalisasi, penting perlu akses dan implementasi terhadap teknologi di Jawa Tengah. Maka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk manajemen data yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih transparan. Kita tahu bahwa Jawa Tengah telah memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang pelayanan publik. Temuan potensi pelanggaran dalam penyiaran di Jawa Tengah pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18%. Kategori dengan presentasi pelanggaran yaitu tertinggi adalah konten kekerasan. Maka dari itu kami
ingin memberikan pendidikan akhlak, pemimpin juga harus memiliki jiwa suri tauladan bagi seluruh ASN dan masyarakat Jawa Tengah. Kami juga akan memberikan pelatihan pendidikan anti korupsi yang berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa. Kami juga akan memberikan melakukan perizinan tanpa tatap muka dengan satu aplikasi Jateng Ngopeni. Bekerja sama dan menambah anggaran, personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Kami juga akan meningkatkan APIP yang selama ini mengawasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kita akan tingkatkan sampai ke pemerintah desa karena kami sayang kepada warga Jawa Tengah sehingga tidak akan lagi ada pungli, tidak ada lagi korupsi. Yang akan kita tingkatkan adalah integritas. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu untuk daya saing kami ingin warga Jawa Tengah yang sudah kondusif, mari kita tambah kondusifkan. Supaya apa? Investor datang, pekerjaan ada, panjenengan semua bisa hidup sejahtera, dan tentu kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan insentif pada investor. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, pendukung harap tenang kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Ya, saya Gus, programnya keren, ya kan? Tapi yang ditanyakan adalah punglinya semakin naik. Menurut saya punya pengalaman di Semarang, Gus. Dulu 2013, PNS Semarang tuh pengennya pindah ke provinsi. Kenapa? Karena TPP-nya tinggi, ya toh. Nah, kemudian terakhir PNS provinsi pada pengen pindah ke Pemkot. Kenapa? TPP-nya kurang baik. Mohon maaf ya Gus. Maka pertanyaannya, mestinya Gus Yassin nanti kalau terpilih nanti, apakah TPP itu juga akan dinaikkan? Supaya bisa mencukupi kebutuhan minimal mereka. Ngomong jangan pungli, jangan korupsi, tapi dia mau bekerja sehari-hari aja, dia harus ngutang sama tetangganya. Monggo Gus, kira-kira pandangannya gimana? Yo. Baik, pendukung harap tenang. Waktu masih tersedia, Bapak? Baik, selanjutnya kami persilakan calon Wakil Gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon Wakil Gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih Mas Hendy. Sebenarnya tadi kalau Mas Hendy menyimak apa yang disampaikan oleh Gubernur saya, beliau pasti sudah mendengar bahwa TPP untuk urusan pungli akan ditingkatkan karena apa? Kinerjanya yang baik. Kalau SOP-nya saja diperbaiki, itu tidak menjamin bagaimana pemerintah kita itu sudah memperketat untuk pertemunya antara ASN dengan investor. Bagaimana tidak kita ketati antara pertemuan ASN dengan masyarakat. Sudah ketat semua. Akan tetapi kami menambahi, bukan hanya memperbaiki SOP saja, akan tetapi akan menambahi pendidikan akhlak, pendidikan moral, itu yang kami tekankan. Sehingga sebaik apapun SOP-nya, kalau ASN-nya masih memiliki jiwa yang, mohon maaf, korupsi, itu akan tetap dilakukan. Maka kami berdua akan menjadi suri tauladan bagi masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup, baik. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan berikan apresiasi kepada para kedua calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Debat masih akan berlanjut di segmen berikutnya, di mana para pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan juga merespon. Tetaplah bersama kami di debat pertama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024.